Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai 5 pemain top Jepang yang absen membela tim nasional Jepang ketika dijamu Indonesia pada 15 November 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Yang pertama, pemain top mereka yang memiliki harga super mahal tersebut adalah Takehiro Tomiyasu, di mana bek kanan berusia 26 tahun ini mengalami cedera lutut teman-teman. Jadi dia tidak bisa ikut serta membela tim nasional Jepang ketika dijamu Indonesia. Sedangkan harga pasar dari Takehiro Tomiyasu sendiri saat ini berada di angka 608,36 miliar rupiah. Dan terakhir kali ia membela tim nasional Jepang adalah pada 11 Juni 2024 ketika melawan Suriah pada kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 teman-teman. Dan sejauh ini Takehiro Tomiyasu ini telah tampil dalam 42 laga internasional timnas senior Jepang dengan torehan 1 gol sejak debut pada 12 Oktober 2018. Pemain ini sendiri memiliki tinggi badan 1,88 meter dan tercatat sebagai salah satu punggawa klub Liga 1 Inggris atau Premier League yaitu Arsenal teman-teman. Tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia ketika salah satu bek tengah terbaik mereka absen pada duel nanti. Sedangkan pemain kedua yang absen membela tim nasional Jepang ketika dijamu Indonesia adalah Hiroki Ito teman-teman. Di mana pemain top milik Bayern Munchen ini tercatat mengalami cedera tulang metatarsal kaki kanan yang retak teman-teman. Jadi pemain ini sedang mengalami cedera parah sehingga absen membela Jepang dalam duel melawan Indonesia nanti. Harga pasar pemain ini adalah 521,45 miliar rupiah dan ia berposisi sebagai seorang bek tengah, tinggi badan 1,88 meter dan usia masih 25 tahun teman-teman. Terakhir kali Hiroki Ito membela tim nasional Jepang adalah 11 Juni 2022 di salah satu laga kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 ketika melawan Suriah teman-teman. Dan sejauh ini Hiroki Ito telah tampil dalam 9 laga internasional timnas senior Jepang dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 2 Juni 2022 lalu. Dan pemain ketiga yang absen membela tim nasional Jepang adalah Tsuyoshi Watanabe teman-teman. Tsuyoshi Watanabe ini menjadi salah satu bek termahal yang dimiliki oleh tim nasional Jepang saat ini. Di mana bek tengah yang masih berusia 27 tahun tersebut memiliki harga pasar 156,43 miliar rupiah dan kini sedang bermain di salah satu klub papan atas Liga Belgia yaitu KAA Gent teman-teman. Terakhir kali pemain ini membela tim nasional Jepang pada 21 Maret 2024 lalu ketika Jepang menjamu Korut di kualifikasi kedua Piala Dunia 2026. Akan tetapi kali itu ia hanya menghuni bangku cadangan teman-teman. Alasan Tsuyoshi Watanabe tidak dipanggil memperkuat timnas senior Jepang akhir-akhir ini karena ia dianggap kalah saing dari bek tengah Jepang lainnya teman-teman. Saking banyaknya bek-bek dengan kualitas mumpuni yang dimiliki oleh Jepang saat ini membuat Tsuyoshi Watanabe tersingkir untuk saat ini teman-teman. Jadi sejauh ini Watanabe baru tampil dalam 3 laga internasional senior Jepang sejak debut pada 14 Desember 2019 lalu dan sejauh ini ia belum dipercaya kembali untuk memperkuat tim nasional senior Jepang karena dianggap performanya belum memenuhi standar pelatih kepala timnas Jepang saat ini teman-teman. Padahal jika dilihat sekilas bahwa performa Tsuyoshi Watanabe ini di Gent di Liga Belgia sana ia tidak buruk-buruk amat, bahkan ia menjadi salah satu pemain dengan performa yang cukup mumpuni bersama KA Gent di berbagai kompetisi yang mereka ikuti di musim ini teman-teman. Akan tetapi ternyata ia kalah saing karena seperti yang sudah saya bilang tadi, Jepang memiliki bek-bek tengah dengan kualitas yang mumpuni lainnya teman-teman. Dan yang keempat yang absen adalah Ayashi Ueda teman-teman, di mana Ayashi Ueda ini akhir-akhir ini dikonfirmasi absen membela tim nasional Jepang. Padahal Ayashi Ueda ini merupakan sang top skor sementara tim nasional Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Karena sang pemain ini telah mencetak 8 gol dari 8 penampilannya bersama timnas senior Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini teman-teman. Di mana Ayashi Ueda ini dikabarkan mengalami cedera hamstring dan diprediksi akan baru kembali sembuh atau pulih atau kembali tampil pada awal tahun Januari 2025 mendatang. Sejauh ini Ayashi Ueda telah tampil dalam 30 laga timnas senior Jepang dengan koleksi 14 gol sejak debut pada 18 Juni 2019 dan terakhir kali ia membela timnas senior Jepang ketika Jepang menjamu Australia di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober 2024 lalu. Striker dengan tinggi badan 1,82 meter yang sudah berusia 26 tahun ini memiliki harga 139,05 miliar rupiah yang menjadi salah satu penyerang termahal yang dimiliki oleh Jepang saat ini teman-teman. Dan yang terakhir, pemain yang memiliki harga pasar yang mahal yang absen membela timnas Jepang di bulan November 2024 ini adalah Yuito Suzuki teman-teman. Di mana striker yang masih muda yaitu berusia 23 tahun ini
memiliki harga pasar 104,29 miliar rupiah. Yuito Suzuki ini gagal tampil membela timnas Jepang di bulan November 2024 ini karena ia memang dianggap kalah saing dari penyerang-penyerang yang dimiliki oleh timnas Jepang saat ini, teman-teman. Jadi untuk sementara pemain ini dianggap masih performanya masih di bawah striker-striker yang dimiliki oleh timnas Jepang saat ini. Dan sejauh ini ia baru sekali tampil bersama timnas senior Jepang, yaitu pada 6 Juni 2024 ketika debut melawan Myanmar kali itu, teman-teman. Pemain ini dimainkan 45 menit oleh pelatih kepala timnas Jepang saat ini, dan ia gagal mencetak gol bagi tim nasional Jepang kala itu. Dan sejauh ini menjadi penampilan satu-satunya Yuito Suzuki bersama timnas senior Jepang. Kita bisa lihat bahwa Yuito Suzuki ini merupakan striker dengan tinggi badan 1,75 meter yang bermain di Superliga Denmark atau Liga 1 Denmark bersama klub bernama Brøndby IF, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 5 pemain top dengan harga pasar yang terbilang tinggi yang absen membela tim nasional Jepang di bulan November 2024 ini. Tentu ketidakhadiran atau absennya 5 pemain ini menjadi keuntungan sendiri bagi tim nasional Indonesia pada laga nanti, teman-teman. Setidaknya dengan absennya 5 pemain ini, kekuatan tim nasional Jepang berkurang sedikit, teman-teman. Dan itu akan menjadi keuntungan sendiri bagi timnas kita, dan semoga saja tim nasional kita bisa memanfaatkan absennya para pemain ini dan memperoleh hasil yang positif ketika melawan Jepang nanti, teman-teman. Dan demikianlah, teman-teman, informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen, share sampai di sana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.